Halo teman-teman, kami dari kelompok daur sulfur akan memberikan informasi mengenai tahapan yang terjadi di dalam daur sulfur. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Arta Maula Yunanti, kemudian Farabio Arfa, Iswari Diah Maduretno, Jasmine Rania Maheswari, Johan Dwi Atmaja, Revaldi Ardian Syahputra, dan yang terakhir yaitu Royan Avata Rizky Prabowo. Siklus daur sulfur. Nah, sebenarnya siklus sulfur sendiri merupakan rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Unsur belerang ini berbentuk gas yaitu SO2 berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil dan juga H2S yang menyebabkan terjadinya suatu proses pembusukan pada bahan organik yang berada dalam air maupun tanah. Ini dia gambaran dari tahapan yang terjadi di dalam daur sulfur. Daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif. Selain itu, daur sulfur bisa juga terjadi karena adanya industri batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2 dan juga polusi atau H2S. Zat sulfur secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan, hingga terbentuklah H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, zat sulfur akan kembali masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Selanjutnya, tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan hewan tersebut akan diolah untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi pada akhirnya sulfur akan berada di dalam tubuh manusia. Kemudian, setelah hewan mati, mikroorganisme pengurai seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, dan Aspergillus sp akan mengubah protein dari bahan organik menjadi H2S kembali. Selain itu, Aerobacter, Desulfovibrio, dan Vibrio desulfuricans akan mengubah bahan organik karbohidrat menjadi H2. Poin selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari daur sulfur itu sendiri. Yang pertama yaitu membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau, meningkatkan kandungan protein dari vitamin tanaman, menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi, berperan dalam proses pembentukan zat gula, memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta memperbesar umbi dan bawang merah. Lalu ada dampak sulfur bagi lingkungan. Yang pertama, dampak positif. Sulfur dapat dimanfaatkan dalam skala industri untuk membuat kertas sulfit, pupuk fungisida, sterilisasi alat pengasap, serta memutihkan buah kering dan menjadi insulator yang baik. Sedangkan dampak negatifnya, meski bermanfaat, sulfur bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama dalam hal pencemaran udara yang akan merusak atmosfer bumi. Jadi, begitulah penjelasan terkait daur sulfur. Atas perhatiannya, terima kasih.